Telah terjadi debat yang benar-benar sengit antara Rudi Sitorus, politisi PDI Perjuangan, melawan Menteri Marwarar Sirait, yang memang salah satu menteri Kabinet Merah Putih. Beliau ini menyinggung-nyinggung politisi kelas tinggi, tapi ketika dipancing-pancing ternyata beliau marah saat diskusi dan ya Ara Sirait tetap tenang menghadapi semua itu. Rudi Sitorus sudah berapi-api sejak awal debat, namun kita lihat bagaimana sikap berkelas dari Menteri Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini melawan lawan bicara yang memang telah sebelumnya pun berapi-api dan menggebu-gebu. Mungkin gayanya beliau seperti itu, tapi kita lihat dalam berdiplomasi tentu saja semua ada alurnya. Bagaimana perdebatan itu terjadi yang memang tentu saja bermuara pada Pilkada 2024. Pilkada ini memang kental pertarungan antara Presiden Joko Widodo melawan Megawati Soekarno Putri. Ya, kita tahu bahwa PDI Perjuangan saat ini memang mengejutkannya ternyata ya bersinggungan atau seperti yang kita ketahui bahwa PDI Perjuangan dan Jokowi bertarung dengan keras. Pertama, di Pilpres 2024, yang kedua di Pilkada 2024. Dan tentu saja ini harus kita saksikan bagaimana Ara Sirait mensekakmat balik politisi PDI Perjuangan. Anda penasaran dan saya pun penasaran, langsung kita simak. Ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada, itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik, Bung Ara. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar Ara. Ya silakan. Udah silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Silakan. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu memang berat. silakan, Ara. Ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy Ara itu dulu. Selesai dulu. faktanya. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender base ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati kan tadi. masih mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada.
Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI. Bagus TNI kita.